Fire! First battery! Reload! Pernah dengar julukan Dewa Perang? Itu sebutan Napoleon untuk unit artileri miliknya, pasukan yang tembakannya memenangkan hampir semua pertempuran besar di Eropa. Tapi ironisnya, mereka jugalah yang paling menderita di seluruh Grand Army. Bayangkan ini, kamu bukan hanya harus menarik meriam seberat 2 ton melewati lumpur dan salju, tapi kamu juga harus menerima tembakan musuh dan pada akhirnya kamu akan pulang dengan telinga tuli permanen. Video ini akan membongkar sistem yang kejam dan penderitaan fisik ekstrim yang membuat kehidupan tentara artileri Napoleon lebih menyedihkan daripada infanteri biasa. Ini bukan kisah kemenangan, tapi kisah penderitaan yang tersembunyi di balik kejayaan. Kita akan lihat bagaimana undian rekrutmen yang tidak adil dan kengerian medan perang menjebak mereka dalam neraka yang tak terhindarkan. Grand Army atau pasukan besar adalah sebutan untuk tentara Napoleon Bonaparte yang mendominasi Eropa pada awal abad ke-19. Ini bukan sekedar tentara Perancis, ini adalah mesin perang multinasional yang terdiri dari ratusan ribu prajurit dari berbagai negara sekutu seperti Italia, Jerman, dan Polandia yang dipaksa bertarung di bawah panji Perancis. Fokus utama dari Grand Army adalah kecepatan dan manuver. Napoleon mengorganisir pasukannya ke dalam unit mandiri yang disebut corps, yang bisa bergerak dan mencari makanan sendiri atau foraging secara cepat, sebelum akhirnya berkumpul untuk melancarkan serangan kejutan yang mematikan. Di tengah pasukan besar ini, artileri atau pasukan meriam punya tempat yang sangat spesial dan menentukan. Napoleon sendiri, yang awalnya adalah seorang prawira artileri, menjuluki unit ini sebagai Dewa Perang. Ini bukan sekedar julukan keren. Di bawah taktik Napoleon, artileri tidak lagi ditempatkan di belakang untuk tembakan sporadis, melainkan dipusatkan dalam jumlah besar atau grand battery untuk menghancurkan titik-titik lemah musuh dengan tembakan masif dan berulang-ulang. Kemenangan ikonik Austerlitz sangat bergantung pada daya tembak artileri ini. Prajurit artileri adalah arsitek kemenangan yang disegani musuh. Namun, di balik kejayaan dan nama besar Dewa Perang, ada kontras yang menyedihkan. Prajurit artileri adalah korban logistik terberat dan target prioritas musuh. Seiring waktu, bagi mereka, gelar Dewa Perang terasa seperti kutukan, sebab status elit itu tidak mengurangi, melainkan melipat gandakan penderitaan yang harus mereka tanggung di medan perang dan perjalanan. Penderitaan tentara artileri Napoleon tidak dimulai dari medan perang, tapi dari proses mereka dipaksa bergabung dan ditempa oleh disiplin yang brutal. Mereka adalah korban sistem yang kejam. Napoleon mengandalkan sistem wajib militer atau conscription yang diwarisi dari revolusi Prancis. Setiap pemuda Prancis berusia 20 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar dan diundi. Poin paling menyedihkan dari sistem ini adalah hak untuk membayar pengganti atau substitutes. Jika nama seorang pemuda kaya atau kelas menengah terpilih, mereka bisa membayar sejumlah besar uang kepada orang lain untuk menggantikan posisi mereka di militer. Akibatnya, sebagian besar unit termasuk artileri yang menuntut banyak kerja fisik, diisi oleh petani miskin atau buruh putus asa yang terpaksa menjual hidup mereka demi uang. Mereka memasuki artileri bukan karena patriotisme, melainkan karena kemiskinan, sudah terjebak dalam nasib buruk sejak hari pertama. Karena kebutuhan perang yang konstan, pelatihan di Grande Army seringkali sangat singkat dan fokus pada praktik keras. Untuk unit artileri, pelatihan melampaui formasi barisan biasa. Mereka harus mempelajari matematika dasar untuk menghitung jarak tembak dan menguasai teknik memuat meriam secepat kilat. Yang paling memberatkan adalah pelatihan ketahanan fisik untuk menarik dan mendorong meriam yang sangat berat. Mereka dilatih untuk menganggap meriam seberat bertonton itu sebagai bagian dari tubuh mereka yang harus dipindahkan, siap siaga di bawah ancaman musuh. Disiplin adalah kunci efisiensi Grande Army, dan hukuman ditegakkan secara publik dan brutal untuk mencegah pembangkangan massal. Untuk pelanggaran kecil seperti kelalaian tugas, hukumannya adalah bastonade alias pukulan tongkat. Prajurit akan dipukul berkali-kali dengan tongkat kayu sampai sekarat. Hukuman ini bertujuan merendahkan dan menimbulkan rasa sakit, menjadikannya tontonan memalukan di depan seluruh unit. Untuk pelanggaran seperti meninggalkan pos atau kabur dari perang, hukumannya adalah eksekusi regu tembak. Ini adalah hukuman paling sering dan paling mematikan bagi prajurit yang mencoba melarikan diri dari penderitaan itu. Mereka akan diadili, diseret ke hadapan rekan-rekan mereka, lalu ditembak mati. Sistem rekrutmen membuat mereka terperangkap. Pelatihan menghancurkan fisik mereka, dan hukuman menjamin tidak ada jalan keluar dari penderitaan itu selain kematian yang sah atau kematian di tangan musuh.
Jika sistem telah menjebak mereka, maka medan perang adalah tempat di mana tubuh dan jiwa tentara artileri dihancurkan. Penderitaan mereka adalah kombinasi unik antara kerusakan fisik yang berulang dan survival melawan alam yang brutal. Sebagai dewa perang, tugas artileri adalah yang paling brutal secara fisik dan indera. Mereka harus membayar harga untuk setiap tembakan. Yang paling mendalam adalah kerusakan indera seperti tuli permanen. Meriam yang menembak secara serempak dan berulang, hari demi hari, menghasilkan gelombang kejut suara yang tak tertahankan. Tentara artileri secara rutin menderita gangguan pendengaran serius, dan banyak yang menjadi tuli total di usia muda. Mereka memenangkan pertempuran, namun kehilangan salah satu indera mereka selamanya. Di luar kerusakan indera, ada kelelahan fisik ekstrim. Mereka tidak hanya bertarung, tetapi juga bertanggung jawab atas logistik senjata berat mereka. Meriam artileri ringan pun bisa berbobot lebih dari 1,5 ton ketika kuda penarik mereka tewas, yang sangat sering terjadi karena kuda adalah target utama musuh. Prajurit artileri harus menggunakan tenaga manusia untuk menarik atau mendorong mesin pembunuh itu melalui lumpur, salju, atau bukit. Kelelahan kronis akibat mengurus meriam yang berat ini membuat mereka rentan terhadap penyakit dan membuat mereka selalu berada dalam kondisi fisik paling buruk. Penderitaan artileri juga terlihat dalam kontras antara kemenangan cepat dan pengorbanan yang diminta. Ambil contoh kampanye Austerlitz tahun 1805. Untuk mencapai medan pertempuran tepat waktu, mereka dipaksa melakukan mars maraton. Kaki mereka harus menempuh ratusan kilometer dengan sangat cepat. Akibatnya, kaki mereka melepuh, terinfeksi, dan bahkan membusuk dalam sepatu bot yang keras. Mereka adalah unit yang membawa kekuatan paling dahsyat, tapi pada saat yang bersamaan, mereka adalah target prioritas musuh. Begitu unit artileri musuh atau kavaleri musuh menemukan posisi mereka, mereka akan dihujani tembakan balasan tanpa ampun. Mereka tidak punya parit untuk bersembunyi seperti infanteri, melainkan harus berdiri tegak di samping meriam mereka, menerima tembakan sambil terus mengisi ulang. Penderitaan puncaknya adalah saat pertempuran di Rusia. Jika kelelahan dan ketulian adalah hal yang menyedihkan, maka mundur dari Rusia adalah bencana survival mutlak yang membuat penderitaan mereka mencapai puncaknya. Di tengah suhu di bawah minus 20 derajat Celcius, tentara artileri adalah yang pertama menderita. Mereka harus meninggalkan meriam mereka yang berharga karena kuda-kuda mati kedinginan dan kelaparan. Mereka harus memilih, membuang meriam yang menentukan kemenangan atau mati kedinginan sambil mencoba menyelamatkannya. Yang tertinggal dalam kondisi lemah dan kedinginan akan diserang oleh Kosak, yaitu kavaleri ringan Rusia yang terkenal kejam, yang membantai mereka tanpa ampun dan menjarah apapun yang tersisa. Kematian di sini adalah akibat hipotermi, tifus dari sanitasi yang nol, dan kelaparan yang membuat mereka terpaksa memakan daging kuda beku atau benda apapun yang bisa dikunyah. Penderitaan psikisnya adalah keputusasaan total, mengetahui bahwa mereka harus berjuang bukan melawan musuh, melainkan melawan alam dan tubuh mereka sendiri, tanpa ada peluang bantuan logistik yang datang. Bahkan, ketika Napoleon bangkit sebentar pada 1815 untuk menghadapi kekalahan terakhir di Waterloo, nasib artileri tetap menyedihkan. Kali ini bukan salju, melainkan lumpur tebal yang mengkhianati mereka. Hujan deras membuat meriam seberat berton-ton itu tertanam, memperlambat mereka dan membuat proyektil mereka tumpul. Mereka tidak bisa bergerak cepat, daya tembak mereka sia-sia, dan akhirnya mereka dihancurkan oleh tembakan balasan musuh. Waterloo adalah simbol tragis bahwa meski artileri adalah dewa perang, mereka selalu kalah oleh alam dan logistik, membayar harga tertinggi untuk ambisi Napoleon. Bagi tentara artileri Napoleon yang berhasil selamat, peperangan tidak berakhir saat perjanjian perdamaian ditandatangani. Mereka pulang sebagai pahlawan yang secara fisik dan mental telah hancur. Kelangsungan hidup mereka datang dengan harga yang sangat mahal. Salah satu luka yang paling khas adalah ketulian permanen atau kerusakan pendengaran yang parah. Mereka mungkin telah memenangkan Austerlitz dan Jena, tetapi mereka pulang dalam kesunyian yang memekakkan. Hidup di tengah masyarakat tanpa bisa mendengar dengan baik menjadi kesulitan sosial dan ekonomi yang besar. Selain itu, mereka yang selamat dari Rusia sering kehilangan jari, telapak kaki, atau bahkan kaki karena radang panas atau frostbite parah yang harus diamputasi tanpa perawatan memadai. Mereka menjadi veteran cacat yang sulit beradaptasi.
Beban mental yang mereka bawa pulang jauh lebih berat daripada luka fisik. Mereka menyaksikan kengerian yang tak terbayangkan. Rekan mereka mati membeku, kelaparan hingga nekat memakan benda tak layak, dan eksekusi kejam di depan mata. Mereka menderita apa yang sekarang kita kenal sebagai trauma pasca perang. Mereka ketakutan dan bermimpi buruk. Malam hari dihantui dengan suara dentuman meriam yang sudah tidak ada, bau mesiu, dan teriakan rekan yang terperangkap di bawah salju atau lumpur. Mereka juga mengalami isolasi sosial, di mana masyarakat sipil mungkin menghormati mereka sebagai pahlawan, tapi sulit bagi para penyintas ini untuk berhubungan kembali dengan kehidupan normal. Pengalaman ekstrim mereka menciptakan jurang antara mereka dan keluarga yang tidak pernah mengalaminya. Penderitaan akhir mereka adalah kontras yang pahit. Mereka telah mempertaruhkan segalanya, mengubah peta Eropa demi kejayaan Napoleon, sang imperor. Namun ketika Napoleon kalah dan rezimnya runtuh, pengorbanan mereka terasa sia-sia. Mereka pulang dengan tubuh yang cacat dan pikiran yang rusak, menjadi pengingat yang menyakitkan tentang ambisi yang terlalu besar. Mereka adalah mesin kemenangan yang ditinggalkan, sebuah ironi sedih di balik julukan agung Dewa Perang. Kita telah melihat bagaimana kehidupan seorang tentara artileri Napoleon adalah sebuah tragedi yang terstruktur. Penderitaan mereka bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari sistem yang dirancang untuk mengorbankan kelas bawah demi ambisi kekaisaran. Jika sejarah yang satu ini saja sudah sangat brutal, bayangkan kengerian lain yang tersembunyi. Jangan biarkan kisah-kisah tragis ini terlupakan. Saya pengen tahu, penderitaan militer apa lagi yang ingin kamu ketahui secara mendalam?